Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renanda Bunganesta dari Offering FF S1 Pendidikan Akuntansi. Di sini saya kelompok 2 yang beranggotakan saya Renanda, kemudian ada Rista, Rofikotur, Tamara, dan Wanda. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi terkait aliran produksi secara fisik. Pada materi yang akan kami bahas kali ini, kami akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama, pengertian aliran produksi secara fisik. Kemudian, yang kedua adalah aliran produksi berurutan. Yang ketiga, aliran produksi paralel. Dan yang terakhir adalah aliran produksi selektif. Yang pertama akan saya bahas adalah pengertian dari aliran produksi secara fisik. Sebelum ke pengertian aliran produksi secara fisik, saya akan menjelaskan bahwa aliran produksi secara fisik itu termasuk dalam perhitungan biaya berdasarkan proses. Jadi maksudnya di sini adalah setiap biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dibebankan ke pusat biaya. Nah, biaya yang dibebankan ke setiap unit itu ditentukan dengan cara membagi total biaya yang dibebankan ke pusat biaya dengan total unit yang diproduksi. Pusat biaya yang dimaksudkan di sini adalah departemen atau bisa juga pusat pemesanan dalam suatu departemen. Persyaratan utamanya adalah bahwa semua produk yang diproduksi dalam suatu pusat biaya selama satu periode harus sama dalam hal sumber daya yang dikonsumsi. Jika tidak, maka perhitungan biaya berdasarkan proses dapat mendistorsi biaya produk tersebut. Yang selanjutnya adalah pengertian aliran produksi secara fisik. Jadi, aliran produksi merupakan aliran yang dalam prosesnya suatu produk yang akan dihasilkan dapat berpindah di pabrik dengan berbagai cara. Dalam aliran produksi secara fisik ini ada 3 bentuk aliran yang berhubungan dengan perhitungan biaya berdasarkan proses. Yang pertama adalah aliran produk berurutan, yang kedua aliran produk paralel, dan yang ketiga aliran produk selektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai materi aliran produksi secara fisik. Suatu produk dapat berpindah di dalam pabrik dengan berbagai cara, yaitu yang pertama aliran produk berurutan. Dalam slide ini digambarkan ilustrasi aliran produk secara berurutan. Pada aliran produk secara berurutan, semua produk diproduksi melalui proses yang sama dalam urutan yang sama pula. Kemudian, bahan diproses mulai dari departemen produksi pertama dan mengalir setiap departemen bagian yang ada di dalam departemen produksi. Dapat kemungkinan penambahan bahan langsung dan bahan penolong di departemen berikutnya setelah departemen pertama. Dalam setiap industri, sepatu sebagai ilustrasi pada slide ini, produk diproses melalui 3 departemen, yaitu yang pertama, departemen cutting, departemen swing, dan departemen assembling secara berurutan. Proses produksi dimulai dari departemen cutting, yang mana biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik dibebankan. Kemudian, selanjutnya, setelah diselesaikan di proses departemen cutting, produk ditransfer ke departemen swing yang dapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Apabila produk telah selesai diproses di departemen swing, maka akan ditransfer lagi ke departemen assembling, yaitu di departemen assembling adalah departemen yang terakhir akan ditambahkan lagi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Berikutnya, setelah proses produksi selesai dilakukan, produk jadi tersebut ditransfer ke gudang produk jadi. Hal ini berarti produk tersebut siap dijual ke pelanggan. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa aliran produk secara fisik ini terdiri dari 3 format aliran yang berhubungan dengan proses kosmetik. Pada slide ini saya akan menjelaskan definisi dari aliran produk paralel. Dalam aliran produk paralel, bagian tertentu dari pekerjaan dilakukan secara simultan yang kemudian disatukan dalam satu atau lebih proses final untuk diselesaikan dan ditransfer ke barang jadi. Jadi maksudnya begini, komponen-komponen produk dikerjakan oleh departemen yang berbeda-beda, kemudian selanjutnya ditransfer ke departemen berikutnya untuk disatukan kembali menjadi barang jadi dan akhirnya ditransfer ke gudang barang jadi. Contohnya seperti produksi mobil, kemudian komponen-komponennya seperti mobil, mesin, penutup bodi dikerjakan pada departemen yang berbeda secara bersamaan, yang kemudian semuanya dirakit pada departemen perakitan menjadi produk jadi. Kemudian untuk urutan langkah-langkah aliran produk paralel akan dijelaskan pada slide berikutnya. Saya Tamara Friska Monika di sini akan menjelaskan mengenai contoh proses aliran produk paralel. Pada aliran produk paralel, bagian-bagian tertentu dari tahapan pekerjaan dilakukan secara simultan dan kemudian digabungkan ke dalam proses final.
untuk diselesaikan dan ditransfer menjadi produk jadi. Contoh, pada industri mie instan, proses produksi antara mie instan dengan bumbu dilakukan secara paralel. Proses produksi dilakukan di dua departemen. Yang pertama adalah departemen pencampuran, dan yang kedua adalah departemen pengolahan. Skema proses produksi dimulai di departemen pencampuran, yang mana bahan berupa tepung, telur, mentega, dan bahan lain dicampur. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik juga dibebankan di departemen pencampuran. Biaya tenaga kerja di departemen pencampuran berupa biaya buruh pabrik, dan biaya overhead pabriknya berupa biaya listrik mesin penggiling atau pencampur. Setelah selesai diproduksi ke departemen pencampuran, produk ditransfer ke departemen pengolahan, yang mana terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Pada waktu bersamaan, proses produksi untuk bumbu dilakukan di dua departemen, yaitu departemen penggilingan dan departemen pengepakan. Skema proses produksi dimulai di departemen penggilingan, yang mana seluruh bahan yang merupakan bahan-bahan racikan ditambahkan dan diolah. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik juga dibebankan di departemen ini. Setelah proses di departemen penggilingan, produk ditransfer ke departemen pengepakan, yang mana terdapat penambahan biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Setelah semua selesai, produk-produk ditransfer ke departemen pembungkusan untuk dikemas menjadi satu. Biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik juga dibebankan di departemen ini. Final prosesnya adalah proses ditransfer ke gudang dan produk tersebut siap untuk dipasarkan. Terima kasih. Setelah aliran produk paralel, kemudian ada aliran produk selektif. Dalam aliran produk selektif ini, unit produk diproses oleh departemen-departemen yang berbeda tergantung jenis produk jadi yang akan dihasilkan. Contohnya saja seperti perusahaan daging yang mengolah produknya ke dalam berbagai jenis seperti daging, asap, sosis, kornet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir adalah aliran produksi selektif. Pada aliran produk secara selektif, produk berpindah antar departemen bagian yang berbeda dalam satu departemen produksi, tergantung pada produk akhir seperti apa yang akan dihasilkan. Setiap proses akan menghasilkan produk akhir yang berbeda-beda. Dalam industri pengolahan daging sebagai ilustrasi, seluruh proses produksi dimulai di departemen pemotongan. Unit produk yang dihasilkan di departemen pemotongan selanjutnya dikelompokkan menjadi 3 bagian dan ditransfer ke 3 departemen yang berbeda. Pertama, unit produk langsung ditransfer ke departemen pengepakan, untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Kedua, unit produk ditransfer ke departemen penggilingan untuk digiling. Berikutnya, unit produk tersebut ditransfer ke departemen pengepakan, untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Ketiga, unit produk ditransfer ke departemen pencampuran untuk pemberian bumbu. Berikutnya, unit produk tersebut ditransfer ke departemen pengepakan untuk selanjutnya ditransfer ke gudang produk jadi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada salah atau kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.